Baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik. Sebelumnya Ibu akan presensi kalian ya. Apakah ada yang belum hadir atau hadir semua? Hadir semua. Ya baik, pertahankan ya kelengkapan kelas kalian. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama itu harus datang tepat waktu. Nggak boleh terlambat. Tadi ada yang terlambat nggak pas datang? Tidak. Ya, itu baik sekali. Itu udah menerapkan kedisiplinan. Terus yang kedua harus selalu memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Jadi harus memperhatikan. Terus yang ketiga itu ada ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Coba cek di sekitar kalian ada sampah nggak? Nggak ada? Ya kan kalau kelasnya bersih otomatis kita tuh nyaman kan dalam belajar. Nah yang terakhir itu tidak boleh berkata kasar kepada sesama teman ataupun yang lebih tinggi gitu, yang lebih tua. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, dipahami dan dilaksanakan. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi ikhlas. Ya, jadi sebelum memulai materi, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Ya, jadi kayak gini. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kita siap belajar. Oke, bisa diikuti? Ya. Tuh 2, 3, konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kita siap belajar. Oke, perhatikan ya. Jadi kalian boleh mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Terus kalian juga bisa bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. Lanjut saja. Di sini ada definisi ikhlas. Nah, ikhlas, kalian tahu nggak ikhlas itu apa? Pasti ada yang tahu, ada yang belum tahu kan? Nah, di sini ikhlas itu merupakan salah satu akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh semua orang. Secara sederhana, ikhlas adalah lawan dari kata ria, iya, yaitu kita melakukan segala pekerjaan ataupun ibadah hanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya tuh kayak niat hati yang lurus hanya beribadah kepada Allah. Nggak boleh mengharapkan pujian dari orang lain, ajang pamer atau ajang ri, itu nggak boleh. Selanjutnya itu ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ikhlas. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus lagi benar. Jadi kan udah ditegaskan juga dalam Al-Quran bahwa kita itu harus beribadah menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, gitu kan. Jadi kita itu benar-benar harus menyembah Allah dengan ikhlas, dengan ketaatan hanya kepadanya. Terus selanjutnya di sini itu ada
ikhlas dalam contoh perilaku ikhlas. Di sini Ibu ada 3 macam contoh. Yang pertama tuh ikhlas beribadah karena Tuhan. Jadi contohnya tahu nggak ikhlas beribadah kepada Tuhan? Yang pertama tuh contohnya, jadi kalau kalian mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, itu tuh harus niat lurus hanya kepada Allah. Jangan aku bersedekah karena ingin dipuji orang, itu nggak boleh gitu kan. Terus yang kedua ada ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau ikhlas dalam menuntut ilmu tuh kayak kalian nih contohnya belajar sekarang tuh harus bersungguh-sungguh, semangat dalam belajar. Setelah itu mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan dan selalu semangat dalam belajar. Ibu lihat-lihat dari tadi Mera ngobrol terus sama ini. Kan udah Ibu jelaskan tadi nggak boleh ngobrol pas lagi Ibu sedang menjelaskan. Coba sebutkan tadi, Ibu udah ngebahas nih 2 poin tentang contoh perilaku ikhlas, apa aja? Tidak tahu, Bu. Nah, coba kasih tahu nih temannya. 2 contoh perilaku ikhlasnya tuh apa aja? Apa aja? Ikhlas beribadah kepada Tuhan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah benar, tapi lain kali nggak boleh kayak gitu ya, harus tetap mendengarkan orang yang sedang berbicara di depan, harus dihargai ya. Tetap semangat ya. Siap. Oke, sekarang perhatikan Ibu lagi. Nah sekarang yang terakhir itu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi contohnya misalnya kalian disuruh sama orang tua kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Nah kalian tuh harus mengerjakannya dengan senang hati, nggak boleh sambil cemberut. Disuruh cuci piring sambil cemberut itu nggak boleh. Nah sampai sini udah paham semua? Sudah. Nggak ada yang ditanyakan kan? Nah untuk tugasnya Ibu ada tugas buatlah peta konsep tentang materi yang udah Ibu sampaikan tadi. Kerjakan semenarik mungkin ya. Ini tugasnya tuh individu, jadi biar kalian tuh ada catatan masing-masing. Nah kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, kalian telah belajar tentang ikhlas, terus tentang contoh perilaku ikhlasnya juga. Yang Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan bersosial. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sudah akan silakan ketua memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tahu kitab-kitab Allah selain Al-Quran?
Saya, Bu. Iya, apa Mbak Nisa? Taurat, Zabur, dan Injil. Iya, pinter sekali Nisa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kitab Allah. Secara bahasa berarti pengakuan, penerimaan, dan tindakan. Sedangkan secara istilah iman berarti mengikrarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan pada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada kitab-kitab itu merupakan Allah yang berfungsi untuk memberikan cahaya dan petunjuk bagi manusia. Mengapa Ibu ingin bertanya, mengapa Allah menurunkan kitab-kitab para rasulnya? Saya, Bu. Iya, Zahra. Karena Allah itu ingin memberi petunjuk kepada manusia agar tahu mana yang benar dan salah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Zahra. Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya agar manusia tidak bingung dalam kitab-kitab itu. Kitab itu Allah memberikan aturan, petunjuk, dan ajaran kepada kita semua agar kita semua dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi. Selanjutnya ada nama kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Selanjutnya yang kedua ada kitab Zabur. Kitab pada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, ujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir. Dalam hal ini kitab Injil untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber kekhurafat dan Al-Quran, kitab Al-Quran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang dapat mengetahui
Ibu ingin bertanya, bagaimana ia akan kehilangan pedoman hidup yang benar, bisa tersesat dalam keyakinan dan perbuatan, dan imannya tidak sempurna karena tidak memenuhi rukun iman. Iya. Pertanyaannya, mengapa kita tetap wajib mengimani kitab-kitab selain Al-Quran, padahal isinya sudah tidak asli lagi? Mengimani kitab-kitab Al-Quran itu bagian dari rukun iman. Jadi walaupun jadi begitu juga Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Sekarang ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya benar. Apa sih husnudon? Ada yang tahu? Tidak. Husnudon. Sebelumnya nanti pertemuan kali ini kita akan berdiskusi bersama. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi, tapi sebelum itu Ibu akan sedikit menjelaskan tentang husnudon. Ya, jadi husnudon atau biasa disebut dengan berbaik sangka, yaitu berasal dari bahasa Arab husnu yang memiliki arti baik, sementara adon berarti prasangka. Nah, lawan kata dari husnudon apa? Iya, betul. Suudon yang berarti berburuk sangka. Secara istilah, husnudon adalah sikap dan cara memandang seseorang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu itu secara positif. Setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnudon dalam menghadapi sesuatu yang akan datang kepadanya. Nah, Islam menekankan untuk kita tetap bersikap hati-hati dalam menghadapi sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Husnudon akan mengantarkan hidup seseorang ke dalam kehidupan yang indah, damai, dan bermakna. Sebaliknya, jika seseorang yang pikirannya diselimuti dengan sikap suudon, maka dia akan memandang sesuatu dengan kejelekan yang akan membuat hidupnya tidak akan tenang. Nah, dalil husnudon terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ayo coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu tidak baik padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Bu, bagaimana cara agar kita bisa membiasakan sikap husnuzon? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi gimana sih cara kita membiasakan untuk bersikap husnudon? Itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa bersikap berpikir positif. Kemudian yang kedua, kita bisa menghargai kebaikan sekecil apapun. Ya, sudah? Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, sekarang Ibu kasih tugas untuk diskusi kelompok. Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama silahkan berdiskusi mencari 3 contoh sikap husnudon. Kemudian kelompok 2 silahkan berdiskusi untuk mencari 3 contoh sikap suudon. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, sudah selesai semua? Ya, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, izin mempresentasikan ya, Bu. Dari hasil kelompok 1 itu yang pertama ada berprasangka baik kepada orang lain ketika seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak jelas maksudnya. Yang kedua, mencari penjelasan positif ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus yang keempat itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan diri atau membuktikan niat mereka ketika mereka berbuat salah. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan. Oke, jadi contoh dari suuzon itu yang pertama, mencari kesalahan orang lain atau kelemahan orang lain dan berprasangka buruk tentang mereka. Kemudian selalu berasumsi negatif bahkan tanpa alasan yang kuat sekalipun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kita harus husnudon ya dalam kehidupan, tidak boleh suudon. Tadi cara membiasakan sikap husnudon ada berapa? 2. Yang pertama, berpikir positif. Misal teman kita ada yang cuek sama kita, kita jangan langsung suudon. Dia marah ya sama kita ada salah apa gitu. Kita harus husnudon. Oh, mungkin tadi dia di rumah habis berantem sama adiknya atau sama kakaknya. Kemudian yang kedua, menghargai kebaikan sekecil apapun. Kalau misal kita sudah membantu teman, capek, susah, tapi ternyata teman cuma membalas kita dengan ngasih es teh, kita nggak boleh ngomongin kayak masa cuma dikasih es teh gitu. Kita harus menghargai kebaikan itu. Ya, sampai di sini sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, Ibu cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah pada sehat semua? Oke, ada yang masih ingat nggak kita kemarin tuh kita bahas apa? Ketahuan nggak belajar di malamnya ini pasti ya. Oke, berarti sekarang kemarin tuh kita membahas tentang rukun iman. Dan sekarang kita tuh akan bahas tentang sholat Jumat. Di sini udah pada tahu belum sholat Jumat itu apa? Belum tahu kan? Yang cowok-cowok nih udah pada tahu belum? Sudah, Bu. Belum. Oke. Pengertiannya yaitu sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan oleh laki-laki muslim dewasa pada hari Jumat, menggantikan sholat zuhur kepada hari tersebut. Pelaksanaannya itu secara berjamaah dan diawali dengan 2 khutbah sebelum sholat 2 rakaat dimulai. Jadi pengertian sholat Jumat itu apa? Coba Prasetyo diulangi. Ayo, pengertiannya. Ya, pengertiannya. Ya, sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib yang dilakukan oleh laki-laki muslim dewasa pada hari Jumat, menggantikan sholat zuhur pada hari tersebut. Ya. Pelaksananya secara berjamaah dan diawali dengan 2 khutbah sebelum 2 rakaat dimulai. Baik, berarti kalau misalkan kita sholat Jumat pada rakaat pertama, apakah dibolehin? Tidak, Bu. Oke, pinter banget. Tepuk tangan buat Prasetyo. Terus selanjutnya, di sini Ibu ada syarat dan rukun. Syarat yang pertama itu coba dibaca bareng-bareng ya. 1, beragama Islam. 2, laki-laki sudah balik. Yang keempat, selanjutnya terus yang terakhir, merdeka. Nah, beragama Islam, kalian beragama Islam kan? Apalagi yang laki-laki nih, kalian beragama Islam bukan? Islam. Laki-laki jelas ya, laki-laki ya. Terus sudah balik belum? Sudah. Berangkat sehat kan? Sehat. Sehat jasmani? Sehat jasmani. Terus bermukim di tempat tertentu, tidak sedang perjalanan jauh. Terus juga merdeka, kalian yang artinya itu tidak sedang diperbudak. Ini biasanya tuh konteksnya tuh di zaman dahulu. Nah, selanjutnya ada rukun. Coba dibaca lagi bareng-bareng rukunnya. 1, berdiri bagi yang mampu. Niat sholat Jumat. Terus? Khutbah Jumat. Terus? Melakukan sholat 2 rakaat berjamaah setelah khutbah selesai. Terus yang terakhir? Takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, salam, dan tertib. Nah, tata cara nih, buat kalian yang perempuan udah tahu belum tata cara sholat Jumat kan? Oh ya, sebelum itu Ibu mau tanya, yang wajib sholat Jumat itu laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki ya, kalau perempuan tuh wajib nggak? Zahran? Tidak wajib, Bu. Kenapa? Tidak tahu. Ya, kalau misalkan sholat Jumat itu tuh diwajibkan untuk laki-laki saja, karena perempuan itu tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Dan tata caranya itu pertama ada mandi sunnah. Jadi kalian sebelum berangkat itu mandi terlebih dahulu agar apa? Karena kan kita disunahkan untuk wangi-wangian, untuk bersih, mensucikan diri di hari Jumat. Terus yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan wangi, dianjurkan putih. Tapi nggak putih nggak apa-apa, yang penting bersih dan wangi. Terus yang ketiga itu ya berangkat dengan kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca doa masuk masjid. Jadi berangkat yang dianjurkan itu tuh berjalan kaki ya, karena setiap langkah kita tuh dihitung pahalanya. Jadi kalau kalian rumahnya di Jawa Tengah atau kalian mau coba sholat Jumat di Jakarta, nah setiap langkahnya itu tuh pahala ya. Nah, yang keempat itu ada melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid jika memungkinkan. Jika kalian datangnya tuh lebih awal, jika kalian tuh masih ada waktu untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi jika kalian sudah datangnya di khotbah kedua, khotbah mau Allahu Akbar, kalian baru datang, itu tidak dianjurkan ya, karena kan udah mepet banget ya.
Terus yang terakhir itu adalah mendengarkan khutbah dengan khusyuk tanpa mengganggu. Jadi kalian nih, bagi yang laki-laki nih, ibu mau tanya, kalian kalau sholat Jumat tuh mendengarkan khutbah nggak? Mendengarkan, Bu. Yakin mendengarkan? Yakin. Kalian mendengarkan tanpa mengganggu, kata khusyuk atau malah tidur? Mendengarkan, Bu. Oke, pinter banget. Nah, di sini mau ada contoh ya. Jadi ini menurut kalian tuh gambar apa? Tuh ada bapak-bapak di depan, dan ada para berjamaah di depannya juga, di depannya bapak-bapak. Zahrun? Sedang khutbah sholat Jumat, Bu. Yang mana yang sedang khutbah? Yang banyak ini atau yang sendirian? Yang sendirian. Betul banget, tepuk tangannya buat Zahra dulu. Nah, jadi gambar di samping itu merupakan pelaksanaan khutbah oleh sang khotib saat sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat itu sendiri merupakan menghapus dosa-dosa kecil, mendapatkan pahala besar, terutama jika pergi ke masjid sejak awal waktu, mandi Jumat, terus mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan berjamaah. Nah, oke. Dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, apakah dari kesimpulan yang Ibu dapatkan adalah sholat Jumat itu merupakan sholat yang dilakukan di hari Jumat. Kalau di hari Senin, Selasa, Rabu boleh nggak? Nggak boleh kan ya? Nah, sholat Jumat itu juga lebih dianjurkan bahwa kita sebelum melaksanakan sholat Jumat itu melakukan mensucikan, kayak melakukan berwudu, memakai pakaian putih, pewangi, dan kita dianjurkan untuk berjalan menuju masjid. Nah, dari pengertian dan tata cara syarat rukun yang Ibu sudah jelaskan tadi, semoga yang laki-laki itu dapat melaksanakan dan menerapkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi untuk keseharian mereka kalian. Nah, apakah dari kalian anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ibu harap materi ini dapat kalian terapkan ya, dan semoga Ibu juga bakal ngasih kalian tugas buat buka di halaman LKS 20. Ibu kasih tugas, itu kan ada ABC-an, pilihan ganda, sama ada uraian. Dikerjakan semuanya, dikumpulkan di selebar kertas. Nanti pas pulang kalian, salah satu dari kalian itu menuju ke kantor Ibu untuk mengumpulkan. Dapat dipahami? Paham. Oke. Mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau mau jawab dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah sarapan terlebih dahulu? Belum. Oh, pada belum ya. Mungkin ada satu atau dua anak yang udah sarapan ya? Ya. Kalian tahu nggak
di dalam Islam itu kita nggak boleh sembarangan memakan makanan dan minuman. Tahu apa enggak? Tahu. Ada yang tahu kenapa? Ya. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh secara sembarangan makan makanan dan minuman karena makanan tersebut halal dan haram. Yang pertama ada pengertian makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariat Islam, baik dari segi jenis, cara memperolehnya maupun cara pengolahannya. Sebaliknya, makanan haram adalah makanan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam agama Islam, baik dari jenisnya, cara memperolehnya maupun cara pengolahannya. Selanjutnya ada dalil tentang makanan halal. Bisa dibaca bersama? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi Halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya ada dalil tentang makanan yang haram. Silakan bisa dibaca lagi. Taksimu bil aslam dzalikum fisq. Ya, cukup ya. Artinya dari dalil di atas adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula menghuni nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu adalah sebuah perbuatan yang fasik. Ya. Selanjutnya ada game buat kalian semua. Nanti kalian bisa menentukan apakah makanan tersebut yang ada di foto halal atau haram. Kalau makanan itu halal, kalian bisa teriak halal. Kalau makanan atau minuman tersebut haram, kalian bisa teriak haram gitu ya. Yang pertama, nanti sabar dulu ya. Yang pertama ada gambar ayam goreng atau fried chicken. Menurut kalian makanan tersebut halal atau haram? Halal. Ya, betul sekali. Makanan ini fried chicken itu halal, yaitu baik dikonsumsi untuk kita. Yang kedua ada gambar minuman keras. Menurut kalian ini halal atau haram? Haram. Ya. Ini gambar orang lagi minuman keras dan itu ada gambar botolnya gitu. Selanjutnya ada gambar nasi goreng ya. Menurut kalian ini halal atau haram? Halal. Ada yang tahu kenapa?
Ya. Cara prosesnya halal. Selanjutnya ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Babi. Ya, benar sekali. Ini ada makanan ini halal atau haram? Menurut kalian halal atau haram? Ya. Jadi daging babi ini makanan yang haram dan tidak boleh kita konsumsi. Karena kalau kita konsumsi bisa mendapatkan azab dari Allah. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Udah mulai. Udah selesai. Oke, apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Nila, Alda, Antika. Oke, berarti nihil ya berangkat semuanya. Oke, masih ada yang ingat nggak nih? Kemarin kita membahas tentang materi apa sih? Rukun iman. Ya, pinter. Masih pada ingat-ingat ya semuanya. Lah, rukun iman sih itu ada berapa? Ada 6. Oke, iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada nabi dan rasul. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Oke, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman, sekarang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Oke, malaikat yang wajib kita imani itu ada berapa sih? Ada 10. Oke, yang pertama itu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nangkir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, Israel, kurang ya 1. Ya, itu 10 ya. Oke, jadi iman kepada malaikat itu adalah kita percaya bahwa malaikat itu ada. Ini yang terus kalian udah tahu belum tugas dari malaikat-malaikatnya? Belum. Oke, kalau belum tahu, ini ada tugas malaikat Jibril. Ini ada gambar apa sih? Ada gambar Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril. Ini ilustrasi malaikat Jibril sedang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan menyerupai sebagai manusia. Jadi tugas malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Pintar. Terus ada yang kedua itu ada tugas malaikat Mikail. Ini ada gambar apa? Orang sedang makan dan juga ada gambar hujan. Oke, kalau makan dan juga hujan itu bentuk apa? Rizki. Pintar, rizki. Jadi makanan juga hujan itu adalah rizki. Kan hujan kan penting ya buat kita tumbuhan biar subur, terus biar hewan-hewan bisa minum, dan juga kita sebagai makhluk hidup biar bisa hidup. Terus kalau makanan juga rizki. Jadi malaikat Mikail itu tugasnya membagi
Rizki, pintar. Terus yang selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Yang sebelah kanan ini ada anak sedang apa? Membantu temannya yang patah kaki dan juga patah tangan. Dan juga yang di bagian bawah ini anak sedang bersedekah. Terus yang di bagian kiri ini ada anak sedang bertengkar ya, dua-duanya bertengkar, saling bertengkar berebut mainan. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah amal baik apa buruk? Baik. Yang sebelah kiri berarti amal buruk. Pintar. Berarti tugas dari malaikat Raqib Atid itu adalah mencatat amal baik dan juga amal buruk. Betul. Oke. Ibu mau tanya kepada Alda. Kalau misalkan Alda bersedekah, tapi nggak ada yang tahu kalau misal ada Alda sedekah, bahkan orang yang disedekahi pun nggak tahu, kayak gitu menurut Alda boleh nggak? Boleh, Bu. Oke, terus selanjutnya menurut Antika setuju dengan pendapat Alda apa enggak? Sangat setuju, Ibu. Oke, pintar, betul. Jadi kalau misal kalian bersedekah, walaupun nggak ada yang tahu ya, tetap boleh, nggak apa-apa, karena tetap ada yang mencatat ya, karena ada malaikat Raqib dan juga Atid. Terus yang selanjutnya itu ada malaikat Israfil. Ini ada gambar apa? Trompet. Gambar trompet. Jadi tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet. Oke, terus selanjutnya ada malaikat Israel. Ini ada gambar apa ya? Serem banget. Ada malaikat maut dan juga ada ruh yang dicabut. Jadi tugas dari malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Pinter. Terus ada malaikat Mungkar Nangkir. Ini ada gambar orang lagi di alam kubur. Jadi tugas malaikat Mungkar Nangkir itu adalah menanyai di alam kubur. Terus selanjutnya itu adalah malaikat Malik dan juga Ridwan. Ini ada gambar apa? Surga dan juga neraka. Kalau pintu surga itu adalah dijaga oleh malaikat yang serem, itu malaikat Malik. Oke. Terus ada pintu surga. Kalau pintu surga itu dijaga sama malaikat sama malaikat Ridwan. Pintar. Oke. Terus yang selanjutnya ada sifat-sifat malaikat. Selalu bertasbih siang dan malam, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, selalu takut dan taat kepada Allah, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan perintah Allah, mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, tidak makan dan minum, mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Oke, sampai di sini udah pada paham semuanya? Oke, kalau ibu mau ngetes nih, beneran paham apa bohong sih? Untuk Zahra, tugas dari malaikat Jibril itu apa? Jibril menyampaikan wahyu. Oke, pintar. Terus Mbak Nila, tugas malaikat Mikail? Memberi rezeki. Oke, terus Mbak Siva, tugas dari malaikat Israel? Mencabut nyawa. Betul. Terus Mbak Antika, tugas dari malaikat Mungkar Nangkir? Menanyai orang dalam kubur. Oke, untuk Mas Prasetyo, tugas dari malaikat Raqib Atid? Menanya orang dalam kubur. Salah. Kurang tepat. Jadi Raqib Atid itu apa? Mencatat Amal baik dan juga amal buruk. Iya, pintar. Oke. Berarti udah paham semuanya ya. Jadi malaikat itu ada yang wajib kita imani itu ada 10. Oke. Terus semuanya berarti udah pada paham nih dengan tugas-tugas malaikat tersebut dan juga sifat-sifat dari malaikatnya. Oke. Karena sudah paham semuanya, Ibu mau kasih kalian tugas ya. Kalian cari materi tentang Nabi dan Rasul. Besok kita akan membahas tentang materi Nabi dan juga Rasul. Seperti itu ya, biar kalian itu udah ada gambaran. Oke, Ibu cukupkan materi pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa diterapkan. Dan juga bila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan semuanya kan? Sudah. Ya, bagus. Hari ini Bapak mau ngajar materi tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Tayamum. Ya, Ya. betul. Tapi sebelumnya Bapak akan mengulang materi yang kemarin, yaitu materi apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Bersuci. bagus. Kita sedikit mengulang materi tentang bersuci. Bersuci itu apa? Bersuci itu menghilangkan yang bilang uang siapa? Ya, menghilangkan bukan apa ya? Hadas. Iya, betul. Hadas kecil maupun besar. Nah, sekarang kita berfokus pada hadas kecil, yaitu ya cara mensucikannya dengan tayamum. Ada yang tahu nggak tayamum itu apa? Tahu apa? Iya, suci dalam debu. Bagus, ya betul sekali ya. Tayamum itu mensucikan diri menggunakan debu ketika air tidak ada atau sedang kekeringan, atau ketika dalam perjalanan yang tidak ada air dan tidak memungkinkan, kita harus bertayamum. Udah, sekarang kita nggak usah banyak teori karena sudah dibahas pertemuan kemarin. Nah, sekarang Bapak ingin kalian praktek tayamum semuanya, dari niat, mengusap tangan sampai wajah ya. Niatnya sudah hafal semuanya? Ya, niat tayamum itu nawaitut tayamuma listibahati sholah fardulillahi ta'ala. Ya, hafal? Ya. Oke, yuk. Terus yang kedua itu meletakkan tangan di tempat, lalu mengusapkan pada tangan kanan sampai pergelangan, jangan semuanya. Terus yang kedua sama tapi semuanya. Terus yang ketiga meletakkan tangan ke tempat yang berbeda dengan yang pertama. Selanjutnya mengusap wajah. Oke? Paham? Sekarang kita praktek. Dari niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahati sholat fardhulillahi ta'ala. Ya. Sudah ya? Bagus. Kalian semuanya pintar, beri tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulannya itu tayamum ketika kita sedang bepergian, misal naik kereta kan ada air, cuman hanya untuk cuci tangan, nggak bisa untuk berwudu. Terus ketika misal ke gunung susah nyari air, nah bisa kita bertayamum seperti itu. Ini kira-kira kalian sudah paham semuanya tentang tayamum, tentang tata caranya, niatnya, terus apa yang menyebabkan kita harus bertayamum. Sudah? Ya, bagus. Kalau begitu Bapak minta buka halaman 30 buku paket. Sudah? Ya, di
dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke? Oke, Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya kalian semuanya. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Zara. Hari ini ada yang izin nggak ya? Enggak. Oke, nihil berarti hadir semua ya? Hadir. Oke, baik. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat sebagai dorongan untuk mawas diri dan introspeksi diri. Sebelumnya, Ibu mau tanya ke kalian. Kalau misal, pernah nggak sih kalian itu merasa menyesal setelah melakukan suatu perbuatan? Pernah nggak? Tapi itu nggak apa-apa ya teman-teman. Anak-anakku semua, nggak apa-apa karena menyesal itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu diingat, orang hebat itu bukan orang yang nggak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang selalu memperbaiki kesalahannya. Ingat ya? Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini itu adalah mawas diri dan introspeksi diri, terutama pada iman kepada malaikat. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan kepada anak-anakku semua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu supaya kalian mengetahui apa itu mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan, dan juga mengetahui hubungan antara iman kepada malaikat terhadap mawas diri dan introspeksi. Oke. Masuk aja ke yang materi yang pertama. Ada yang udah tahu apa itu mawas diri dan introspeksi? Oke. Ibu jelasin ya. Jadi mawas diri itu selalu waspada agar tidak terjerumus dalam dosa. Jadi kalau orang memiliki sifat mawas diri itu, dia selalu berhati-hati supaya perbuatannya itu tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini tuh akan menyebabkan seseorang akan terus menghindari perbuatan yang memungkinkan untuk melanggar aturan Allah ya, dan akan menjaga kita dari sikap sombong, lalai, atau merugikan orang lain. Paham? Oke, kemudian introspeksi. Introspeksi itu mengulang kembali apa yang sudah dilakukan. Introspeksi itu juga bisa disebut dengan evaluasi. Jadi introspeksi itu evaluasi terhadap diri sendiri, apakah perbuatan yang sudah dilakukan itu bermanfaat atau tidak, apakah saat kita melakukan perbuatan itu niatnya baik atau tidak, dan apakah sesuai aturan dengan Islam dan lain sebagainya ya. Nah, jika nanti ada kesalahan, kita akan dianjurkan untuk langsung bertobat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu. Kemudian Ibu akan bertanya, kalau kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian itu sendirian? Apakah benar-benar nggak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Gimana? Menurut Mbak Zara, gimana? Merasa takut karena diawasi. Oke,
sebelum menjawab jawabannya Mbak Zahra itu benar atau enggak, Ibu akan membahas materi selanjutnya terlebih dahulu. Iman kepada malaikat sebagai dorongan untuk mawas diri dan introspeksi. Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya Allah. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Orang beriman itu wajib percaya terhadap adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang gaib atau yang enggak. Nah, malaikat ini kan termasuk makhluk yang gaib ya, walaupun gaib, kita sebagai orang yang beriman harus tetap percaya dan meyakini ya. Keyakinan seorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Jika keyakinannya sudah benar, maka ia malu untuk berbuat dosa karena setiap yang ia kerjakan akan diawasi oleh malaikat. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Tadi jawabannya Mbak Zahra apa? Merasa takut karena diawasi. Oke, benar banget. Merasa takut karena diawasi. Karena kita itu nggak pernah sendirian. Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Malaikat yang mengutus untuk selalu mengawasi kita di kanan kiri kita itu siapa? Malaikat siapa? Ya benar banget. Malaikat Raqib Atid itu selalu mengawasi gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, semuanya diawasi dan dicatat dengan rapi di buku amal gitu ya anak-anak. Jadi makanya dalam hidup itu kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Begitu. Beriman kepada malaikat itu bukan cuma sekedar meyakini kalau mereka itu ada, tetapi meyakini juga tapi kita tuh harus merealisasikan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kayak kita jadi merasa ada malaikat nih ngawasin kita harus selalu berbuat yang baik, jangan yang buruk ya, karena kita sadar kita selalu diawasi begitu. Kemudian di sini ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama itu adalah memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat. Jadi sudah dijelaskan tadi ya, kan malaikat itu nggak pernah tidur, nggak pernah makan, nggak pernah merasa capek, nggak pernah letih, selalu menaati perintah Allah ya. Kita harus kayak Masya Allah banget malaikat, kita juga harus jangan kalah gitu ya. Terus yang kedua itu menumbuhkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat. Karena kita selalu diperhatikan oleh malaikat, makanya kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat ya. Kemudian ada tetap optimis dalam berusaha, dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki selalu melalui malaikat yang ditugaskannya. Jadi selalu percaya apapun yang terjadi ke depannya karena sudah ada malaikat yang selalu mengurus semuanya. Kemudian yang terakhir itu adalah mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Karena setiap amal baik yang kita buat itu selalu dicatat dan nggak pernah lengah ya. Jadi makanya kita harus selalu tetap memperbanyak amal baik supaya menjadi bekal di kehidupan akhirat begitu. Sampai sini paham? Jadi mawas diri dan introspeksi diri itu bisa didorong dengan adanya keimanan kepada Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu kasih tugas rumah ya. Kalian akan membuat jurnal tentang introspeksi diri. Kalian berikan 3 kegiatan kalian ya. Nanti dikumpulkan di minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila banyak kekurangannya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya kan? Aku udah pencet demi Allah.
Alda. Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu semangat untuk belajar ya. Amin. Udah pada belajar semua semalam? Udah siap untuk ulangan hari ini? Oke, hari ini ada yang gak hadir nggak? Nggak ada. Hadir semua kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu kasih lembar soal, Ibu akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu ya. Kalian harus perhatikan karena ini sangat penting. Yang pertama itu peserta harus menyediakan alat tulis sendiri. Jadi tidak boleh pinjem-pinjeman, harus punya sendiri. Yang kedua, barang yang ada di meja hanya ada alat tulis dan lembar soal. Selain itu tidak boleh. Terus yang ketiga, peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya dengan mengacungkan tangan. Jadi nanti kalau ada yang nggak mudeng, acungkan tangan aja, terus tanya, Bu mau tanya gitu ya, paham ya? Terus yang keempat, peserta tidak boleh menanyakan jawaban kepada teman, harus mengerjakan sendiri-sendiri. Yang kelima, itu tidak boleh bekerja sama dengan teman sebangku, ataupun teman yang ada di depan, di belakang dan di samping, itu tidak boleh ya. Yang keenam, tidak boleh memperlihatkan jawaban milik sendiri kepada temannya. Jadi nggak boleh dicontekin. Nah, sebelum memulai ulangan, buku dan tas, buku dimasukkan ke dalam tas. Udah? Ibu bagikan lembar soal dahulu. Ini dibagikan sini. Sudah dapat lembar soalnya? Sudah. Ya silakan isi identitasnya terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Dimulai dari sekarang. Ada apa, Mbak? Nggak boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri. Iya, Bu, maaf. Loh, tidur Mbak? Enggak, Bu. Kalau pusing bilang ya. Iya, Bu. Udah belajar semalam? Sudah. Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan. Oh iya, kemarin kan kalian sudah mengumpulkan ini ya, tugas PPT yang di print. Nah,
Ibu sudah lihat dan sudah baca, kalian sudah hebat, sudah memenuhi tugas dengan baik, kriterianya sudah tepat, sudah cukup. Jadi Ibu ada hadiah untuk kalian. Nah, yang Ibu panggil berarti itu yang nilainya di atas rata-rata ya. Mas Prasetyo. Aku juga mau, Bu. Alda. Asik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Friska. Terima kasih, Bu. Awak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Pertahankan ya. Zahron. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dibaca ya kata-katanya. Yang sayap kanan tuh, itu tuh permen kupu-kupu yang sayap kanan kata-kata mutiara, yang sayap kiri kata-kata motivasi. Mas Rofi. Mbak Nisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Siva. Sama-sama. Nila. Sama-sama. Ada yang nggak dapat? Ada Siapa? saya yang tidur. Ah, ini. Kamu nilainya juga bagus? Ini. Bagus dari bawah. Enggak. Dapat semua? Itu artinya kalian mengerjakan tugas dengan sangat baik. Tepuk tangan. Jadi, ada yang mau dengan sukarela menyimpulkan tadi dari ulangan tadi poinnya apa? Mbak Alda? Silakan berdiri saja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat semuanya ya. Oke, sebelumnya seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Antika dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya apakah kalian dari teman-teman kalian pada hadir semua? Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelumnya Ibu akan tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang tajwid. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tajwid?
Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu tajwid? Aku Ya, itu cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat sesuai aturan pengucapan huruf dan sifatnya. ya betul Mbak Alda. Berarti minggu kemarin belajarnya sudah sungguh-sungguh ya, sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yaitu ada kasroh, fathah tanwin dan dhammah tanwin. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin? Belum. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa saja sih hukum-hukum dari nun sukun itu? Ya, Mbak Nisa, apa saja? Idhar, idgham bihuna, idgham bilaguna, iklab, ikhfa. Ya, Masya Allah, kita beri tepuk tangannya untuk Mbak Nisa. Oke, selanjutnya hukum nun sukun itu ada berapa? Ada 6. Iya. Apa saja? Hamzah, ha, ain. Ada hamzah, ain, ha, ghain. Iya. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ke-6 ini, maka itu dibacanya jelas. Nah, ini disebut dengan idhar. Apa? Idhar. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas. Tolong kalian cari 5 hukum nun sukun dan tanwin di Al-Quran. Ibu beri waktu 5 menit. Ya, Mbak Antika udah dapat 4 ya. Satu lagi. Ya, Mbak Nisa bagus. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan maju untuk Ibu koreksi. Ya, ini benar, 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 benar. Ini dapat 100, Masya Allah. Tepuk tangan ya. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Antika. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain yang sudah selesai bisa membantu teman yang lain yang belum selesai. Bisa dikasih tahu atau bisa dibimbing untuk bisa mencarikan hukum nun sukun dan tanwin. Oke. Oke, udah semuanya ya? Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Ibu hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Oke, hadir semua. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul. Berarti kalau Ka'bah itu berkaitan dengan haji. Nah, apa sih haji itu? Haji adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu dengan mengunjungi Ka'bah dan melaksanakan serangkaian amalan tertentu, dan haji itu dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada syarat wajib haji. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada Islam, balik, berakal, dan juga mampu. Nah, haji ini diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mampu secara finansial dan juga fisik, serta menjadi syarat sebagai ibadah yang dijalankan dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya yaitu ada rukun dan wajib haji. Nah, di sini rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf di Arafah, yang ketiga ada tawaf, yang keempat ada sa'i, yang kelima tahalul, dan yang terakhir yaitu tertib. Kemudian wajib haji ada niat, mabit, dan melempar jumroh. Nah, rukun dan wajib haji ini adalah menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan. Nah, jika tidak dilaksanakan salah satunya, maka hajinya itu menjadi tidak sah. Oke, di sini Ibu punya gambar, yaitu gambar mengenai rukun haji, yaitu ada 6. Nanti Ibu akan menunjuk 5 anak untuk maju untuk menjawab pertanyaan, dan manakah gambar yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Silakan, Mbak. Coba dibaca dulu pertanyaannya, terus kira-kira jawaban yang tepat dan juga gambar manakah yang tepat dari rukun haji tersebut. Apakah sudah menemukan jawabannya? Sudah. Oke, silahkan Mbak Merah berdiri. Pertanyaannya, berniat mengerjakan ibadah haji yang ditandai dengan mengenakan pakaian bawah putih dan tidak berjahit, jawabannya ihram. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, silakan tepuk tangan. Silakan Mbak. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jawabannya sa'i. Nomor berapa? Nomor 4. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Pertanyaannya itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jawabannya itu tawaf. Nomor berapa? Nomor 3. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya. Hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, itu jawabannya wukuf. Nomor berapa, Mbak? Nomor 2. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir, Mbak Alda. Hadiroh, ini pertanyaannya menghalalkan kembali apa-apa yang terjadinya yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram dengan cara mencukur rambut 3 helai. Jawabannya itu tahallul. Nomor berapa? 5. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alda. Jadi di sini ada rukun haji ya. Yang pertama itu ada ihram, yaitu mengenakan pakaian serba putih. Yang kedua wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima itu tahallul, dan yang keenam yaitu tertib. Oke. Kemudian kita sebagai umat Islam itu ketika haji melakukan rukun-rukun haji yang telah disebutkan tadi, yaitu ya ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua
wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima yaitu tahalul, dan juga yang keenam itu adalah tertib. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Bagi nomor masuk. Ini dikerah sini aja lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu ya, anak-anak semuanya. Di sini ada yang udah tahu belum tata cara berwudu yang baik dan benar itu seperti apa? Belum ya? Oke. Selanjutnya yang pertama ini udah pengertian dan dalil berwudu ya. Yang pertama ada pengertian dari berwudu adalah wudu itu adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Air yang suci dan mensucikan itu seperti apa sih? Ya, air yang suci dan mensucikan itu seperti contohnya itu kayak air yang ada di sungai. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya dengan tata cara tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sahnya ibadah seperti sholat, tawaf, serta memegang mushaf. Ya, jadi kalau berwudu itu menggunakan air ya anak-anak semuanya, dan sedangkan kalau tayamum itu menggunakan debu. Nah, untuk selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka berbasuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi ketika kita itu mau melaksanakan ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, kalau kita tidak berwudu itu, maka ibadah sholatnya otomatis tidak anak-anak semuanya tidak sah ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tata cara berwudu. Di sini udah ada yang udah tahu belum urutan berwudu itu seperti apa ya? Kalau yang tahu bisa angkat tangan anak-anak semuanya. Tata cara berwudu urutannya yang benar. Mbak Alda udah tahu kayaknya nih. Belum tahu ya? Oke, yang pertama ada membaca basmalah dan niat wudu. Ya, yang pertama itu kita membaca bismillahirrahmanirrahim lalu kita niatkan wudu. Nah, niat wudu itu seperti apa sih? Niat wudu itu nawaitul wudu li rafil hadasil ashuri fardolillahi ta'ala. Nah, selanjutnya kita itu mengusap kedua tangan. Itu mencuci kedua belah tangan, mengusap jari-jari sampai pergelangan hingga bersih. Bagaimana sih cara mengusapnya itu? Seperti ini ya anak-anak semuanya. Nah, diusap seperti ini supaya rata ya, masuk ke celah-celah jari. Terus untuk selanjutnya ada berkumur. Berkumur itu memasukkan air secukupnya menggunakan telapak tangan ke dalam mulut, terus berkumur-kumur sambil membersihkan
area mulut dan gigi ya. Pastikan itu kita kumurnya itu bersih supaya apa? Supaya kayak sisa-sisa makanan itu yang ada di dalam mulut itu bisa keluar ya. Nah, otomatis nanti kalau tubuh kita bersih terus udah suci kan sholatnya jadi lebih khusyuk. Nah, selanjutnya ada membasuh hidung. Membasuh hidung itu memasukkan air secukupnya ke dalam hidung sambil menggosok-gosok kedua lubang hidung dengan jari, kemudian mengeluarkan air dari hidung. Jadi, ketika kita memasukkan air itu, kita ambil air sedikit lah, secukupnya itu kita masukkan ke dalam hidung ya. Nah, di situ kita sambil bersihkan sela-sela di dalamnya supaya bersih. Nah, selanjutnya setelah membasuh hidung kita mengusap wajah. Mengusap wajah itu, mengusapnya bagaimana sih caranya? Caranya itu yang pertama kita mengambil air secukupnya seperti tadi, terus selanjutnya kedua telapak tangan itu dibasuh ke area wajah. Terus secara keseluruhan. Di sini ada yang udah tahu belum caranya yang benar itu bagaimana? Nah, Pak Guru praktekin ya. Semisalkan ini nih saluran airnya ini ya seperti ini. Nah, kita tuh mengambil airnya seperti ini. Nah, kita tutup tangannya itu secara rapat, terus kita basuh seperti ini sampai rata semuanya ya. Jangan kayak gini terus cuma gini doang, nanti nggak rata. Terus yang keenam itu mengusap tangan hingga ke siku. Jadi ketika kita mengusap tangan itu hingga sampai ke bagian sini ya, anak-anak semuanya, batasnya itu sampai siku di sini, sampai ke atas siku biar rata ya, seperti ini. Jadi kita mengambil air seperti ini. Nah, dari sini nih seperti ini, terus kayak gini. Nah, mirip kayak tayamum sih sebenarnya sih. Terus selanjutnya ada membasuh kepala. Kita mengambil air secukupnya dengan kedua telapak tangan, lalu kita basuh ke kepala sambil diusap ke sebagian rambut kita kayak gini, terus seperti ini. Selanjutnya ada membersihkan kedua daun telinga ya anak-anak semuanya. Jadi ketika kita membasuh telinga itu diutamakan itu dari sebelah sisi kanan dulu karena sunahnya seperti itu ya. Kita mengambil air secukupnya, kalau bisa itu 3 kali sih. Kita mengambil air sebelah kanan dulu, habis itu kiri, lalu seperti itu sampai 3 kali. Nah, untuk yang terakhir itu mencuci kedua kaki masih sama ya. Kita arahkan kaki ke bawah keran, kemudian basahkan kaki itu sambil digosok pelan-pelan sampai di atas mata kaki. Terus pastikan itu sampai masuk ke ruas-ruas jari. Jadi ketika kita membasuh kaki itu, semisalkan ini kerannya ya anak-anak semuanya. Nah, kita itu basuh sampai seperti ini loh, sampai di atas mata kaki. Biasanya kan kalau anak-anak semuanya kan pada buru-buru nih kayak pengen cepet gitu. Nah, baiknya itu kita pastikan nih sampai di atas mata kaki. Terus jangan lupa itu sampai sela-sela kakinya itu rata semuanya ya anak-anak. Nah, terus setelah itu kita itu disunahkan membaca doa setelah wudhu ya. Mari kita baca bareng-bareng anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, untuk yang terakhir ini ada sunnah berwudu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, terus yang kedua ada mengulang setiap basuhan hingga 3 kali. Sebenarnya cuma 1 kali pun nggak apa-apa, yang penting itu ganjil bukan genap ya anak-anak.